Baik ya, kita mulai untuk MIPD ya, pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, saya ganti Bu Tere ya, karena Bu Terenya sedang ada rapat di universitas. Oke, ini saya share screen dulu. Nih, sudah terlihat materinya? Ya, Pak, terlihat, Pak. Ya, mengenai IP address gitu ya. Mungkin kalau kita yang biasa eh, apa ya, setting gitu ya, udah nggak asing lagi yang namanya IP address gitu. Jadi gimana yang nggak pernah tahu gitu ya, misalnya yang langsung nyalain komputer, koneksi main internet, di belakang itu kan sebenarnya ada IP address, nggak dengan otomatis juga langsung koneksi internet. Nah ini pengalaman IP atau internet protokol. Jadi di jaringan TCP IP, jadi setiap terminal itu diidentifikasi dengan sebuah alamat IP unik, atau IP address yang unik. Nah, unik ini berarti dia nggak boleh sama IP-nya, gitu ya, harus beda. Setiap alat yang terkoneksi ke jaringan dan mau transfer data, IP-nya tuh harus beda, harus unik. Nah, kecuali si router ini dia bisa memiliki lebih dari satu alamat IP. Bukan dia dua gitu jadi apa jadinya double gitu ya, enggak, dia bisa lebih dari dua IP. Kalau komputer kita kan satu, lewat kabel atau lewat WiFi gitu ya. Atau dia milih gitu lewat jalur mana. Nah kalau router ini eh, namanya router, dia minimum dua alamat IP gitu ya. Ibaratnya router ini sebagai jembatan lah, jembatan kita mau terkoneksi ke internet, ke dunia atau ke jaringan yang lain. Nah, makanya dia disebut dengan multi-hop home device. Nah, ini ilustrasinya, ilustrasi pengalamatan IP. Nah, misalnya kita punya si topologi sederhana ya, di rumah misalnya gitu ya, di rumah kita punya router, sini router yang terkoneksi ke internet, ya. Biasanya kan kalau kita punya router dari internet, dari ISP, terus ke rumah kita gitu ya, terus masuk ke switch gitu, atau pakai WiFi lagi, sebarin ke setiap alat yang terkoneksi di rumah gitu, atau seperti ini. Ini menggunakan switch. Nah, ini ada PC-PC ya, semua PC ini pakai kabel, kabel yang kemarin kalian sudah praktikum gitu ya, kabel strike ya, sini koneksi nanti di setting nih IP-nya setiap host ini. Setiap host ini nanti di setting IP-nya gitu ya, biar bisa dia terkoneksi ke router dan bisa dari router ini bisa melanjutkan ke internet. Jadi semua ini bisa akses ke internet. Nah, ini IP address. Jadi setiap perangkat jaringan itu baik komputer, router gitu ya, sampai handphone kita ya pakai ada IP-nya gitu ya. Ini harus memiliki identitas yang unik. Nah, pada layer network, paket-paket komunikasi data ini memerlukan alamat pengirim dan alamat penerima gitu dari kedua perangkat yang berkomunikasi. Jadi ketika perangkat kita berkomunikasi nih, misalnya akses UPnVJ titik AC titik ID gitu ya. Nah kita perangkat kita ini harus tahu dulu nih IP si UPN itu. IP UPN ini berapa? Nanti dia akan meneruskan paket permintaan kita ke IP tersebut gitu ya, ke server tersebut. Tuh. Nah di sini kita menggunakan IP versi 4. Sini. Nah, IP versi 4 ada IP versi 6. Yang kita pelajari ini IP address versi 4. Nah, di IP versi 4 di sini ada 32 bit gitu ya. Jadi ada 32 bit address komputer pengirim dan 32 bit address komputer penerima dalam si IP header paketnya gitu ya.
Jadi IP versi 4 itu 32 bit, IP versi 6 itu 128 bit. Lebih panjang lagi bitnya. Ini format IP address. Nah, tadi jadi dia 32 bit. Nah, biner mungkin kalian sudah tahu ya. Waktu di semester 1 mungkin sudah diajarkan mengenai biner. Biner itu berarti 0 dan 1 gitu. Nggak ada yang 3, 4 gitu ya. Bukan, itu bukan biner gitu ya. Itu desimal. Nah, misalnya ini 110 gitu semua. 101010 semua. 10101001. Nah, ini 32 bit gitu. Nah, di sini 32 bit angka tersebut dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih manusiawi. Nah, dalam format bilangan desimal. Jadi karena kan manusia tahunya desimal gitu ya. Kayak kemarin kita ngisi di IP address 192, 168, 1.1 gitu ya. Itu sebenarnya untuk kita, untuk manusia. Tapi sebenarnya komputer itu tahunya dia biner. Dia semua rubah jadi biner. Nah, dari 32 bit itu, ini dibagi 4. Nah, jadi setiap masing-masing bagian itu ada 8 bit. Gitu ya. Nah, setiap bagian ini disebut oktet. Jadi ada 4 oktet. Nah, satu oktet ini isinya 8 bit. Tadi yang bit panjang ini 32 bit. Ini dibagi 4, bagi 4 bagian. Nah, setiap bagian ini ada 8 bit, 8 bit, 8 bit gitu. Nah, terus dari bit-bit oktet ini dirubah jadi desimal, dikonversi. Ini 110 semua, desimalnya berapa? 101010 semua, desimalnya berapa? Ada yang tahu ini berapa binernya? Apa desimalnya? 110 semua. Ada yang tahu? Mungkin saya tanya dulu. Kamu udah pernah belajar biner kan? Jessica? Mana Jessica? Mana Jessica? Ada suaranya? Iya, Pak. Ya. Nah, untuk biner ini desimalnya berapa sih? 1100000. Desimal ya, Pak. Desimal ini. Kan biner nih. Ingat ya? Tiga 384, Pak. Berapa? 384. Benar nggak, Pak? Salah. Maksud 384 dapat dari mana? Itu 2/7 kan ya, Pak? Ya. 2/7 terus ditambah 2/8. Wih, ini 2/0, 2/1, Oh, ih. 2/2, bukan 2/8, panjang amat. 2/0 dulu. Berapa? Ini refresh pengetahuan kemarin ya. Ini udah di semester 1 deh kalau nggak salah, di biter ini harusnya. Ingat ya? 2/7 ya, Pak. Hah? 7. 2/7 yang mana? Jadi berapa nih? Desimalnya berapa dulu? Saya tanya desimalnya dulu. 64 tambah 128 ya, Pak? Berapa? Berapa 60. Jessica? 192, Pak. Pan Kita dulu dan Jessica nih. 192, Bu. 192. Pak, 192. Oke, 192 ya. Benar. Ini 192. 128 tambah 64. Nah, itu. Oke, Hudan. Ini berapa nih? Nah, tadi Hudan. Berapa? Mana dia nggak ada hilang? Muhammad Hudan? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oh, Mikir, Pak. bentar. Kirain menghilang jadi. Berapa tuh? 10, 10, 1, 0, 0, 0. Berapa tuh? Berapa tambah berapa dia?
Mana? Nah, oke. Kemudian masih nunggu ya. Saya ini lagi nih, yang lain nih. 168, Pak. Nah, siapa jawab nih? 168. Berapa tambah berapa tuh? 128, Tambah, 32, oke. Tambah, tambah 8. tambah 8, 168. Oke, Faizal. Nah, lanjut ya. Nih yang ini. Siapa ya? Syali. Udah Syali. Bisa bersuara. Iya, Pak. Bentar, Pak, Oke. itunya, Pak. Ya, berapa tuh? 0-nya 4 kali, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Berapa? Ya udah lah ya, ibarat ini. Nah, dia di sebelah kanan. Gitu. Kalau yang sebelah kiri, sini, ini besar nih. Dengan 128, paling pojok 128. Kalau yang sebelah kanan ini lebih kecil ya. Oh, itu 10 ya, Pak? Jadi 10 bener gak? Bener gak deh? 8, Pak. 8 bener 8. Nih, ini berapa tambah berapa nih? 10, Pak. 10, Pak. Nah, 10. Tuh, 10. 2 tambah 8 ya? Berapa? 8 tambah? 2. Nah, 8 tambah 2 ya. Ini kan 8, ini 2. Oke. Yang ini gampang banget 1, ya. Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1. Oke. Jadi berapa IP ya? Waduh. Nah, yang ini berapa tadi? Catat gak? Aduh, Pak. Lupa, Pak. Ya, lupa. Tadi ini kan 192. Ya. Nih. 192. 192, Nah, ini 128. salah 128. 168, Pak. Nah, 192 168 nih 10, 1. 10. Nah, 10.1. Itu tuh IP 371 ya, Pak. berapa? 10.1. 371. Gitu ya. Jadi IP-nya tuh 192.168.10.1. Ini IP address nih. IP address yang kemarin kita coba lah di komputer gitu ya. Kita setting. Jadi si komputer ini mengertinya ini sebenarnya bukan 192.168.10.1, dia nggak tahu itu sebenarnya. Dia tahunya si biner ini, si IP address versi 4 ini ketika kita ngetik. Oke, kita lanjutkan. Nah, caranya ini nih. Tuh. Nanti mungkin jadi refresh lagi ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, gitu ya. 4, 5, 6, 7. Sampai 7 ya, nggak ada sampai 8 itu udah lewat ya. Karena kan dia cuma sampai 8. Cuma 8 bit maksimumnya gitu ya. Nih. Gitu. Oke. Ini konversi biner ke desimal. Nah, misalnya ada binernya gitu ya, ini binernya nih 1, 1, 1, 1, 0 4 kali. Mau dikonversi ke desimal. Cara cepatnya ini ya, cara cepatnya ini. Jadi kita setidaknya apalah gitu ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah itu aja yang kita pahami atau kita hafal. Nah nanti dari sini kita masukkan si biner ini gitu di sebelah kiri, kiri dulu ya. Taruh dulu. Ini 0 semua. Nanti akan kelihatan yang satu ini berarti dia aktif ya. Jadi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Ini ditambah semua gitu ya. Yang mau nggak usah kita lihat juga nggak apa-apa gitu. Tinggal tambah semua jadi 240. Ini biner dari atau desimal dari biner ini gitu ya. Jadi 240. Nanti juga seperti ini. 10 10 10 10. Wah, konversi binernya gimana nih gitu kan? Pola begini, ya udah tinggal masukin aja gitu ya. Ini 128 oke, 64 berarti enggak gitu ya. 32 oke, 8 sama 2. Nah, kita tambahkan semuanya. Ditambahkan semua
hasilnya 170. Jadi biner ini yang 1010101010 ini akan menghasilkan ada desimal 170. Oke, paham ya? Nge-refresh lagi sih sebenarnya sih. 2 × 0 tuh 1 atau? 1. Oh 1 ya Pak. 1. Bukannya 0 ya. Oke. Oke, ini tadi ya yang kalian coba latihan. Nah, jadi 192 ini 168, ini 10 gitu ya. Ini 1. Gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat ini ditambahkan titik gitu ya, tambah titik. Gitu. Karena kan dalam implementasi di komputer juga kan ada titiknya dia kayak ada apa? Misahnya gitu ya. Berapa gitu. Jadi ditambahkan titik ini pemisahnya. Oke. Ini kita belajar 32 bit. Ini kelas C. Nah, nanti ada gak ya sampai kelas-kelasan. Nah, tadi udah biner ke desimal. Sekarang desimal ke biner, gitu ya. Kalau tadi kan ditambah ya, kalau dilihat nih sini. Nah, setiap yang aktif gitu ya, ini ditambahkan ya, semua ditambahkan. Gitu. Nah, kalau di desimal ke biner, ini di kebalikannya, dia pengurangan. Itu di sini. Ya, dengan kelipatan pengalian di atas, gitu ya, jika dikurangi diberi, ini bisa, maka diberi angka 1, gitu. Kita lihat. Kalau dia nggak bisa, dia angka 0. Nah, misalnya ini. Kita punya desimal 203. Berapa sih binernya? Nah, kita kurangin dulu dia sama yang terbesar dulu, 128. Jangan 1 ya, jangan kalian mulai dari 1 dulu, tapi dari yang paling besar. 128 bisa ngurangin 203 bisa gitu ya. Sisanya 75. Berarti kalau dia bisa, dia 1 gitu ya. Berarti bitnya 1. Sisanya 75 dikurangi 64. Dia bisa. Di 1 kita sisanya 11. Nah, terus turun lagi 32 ya, 64 32 11 dikurangi 32 bisa apa enggak? Oh, enggak bisa. Berarti 0 gitu ya. 11 dikurangi 16 bisa enggak? Berarti 0 gitu. 11 dikurang 8 bisa gitu ya. Bisa berarti 1, sisanya 3. Nah, terus ini 8 ke 4, 3 dikurang 4 bisa enggak bisa? 0. 3 dikurang 2 bisa, berarti 1 ya, sisanya 1. Nah, 1 dikurang 1, ya 0 lah. Ini bisa kan gitu ya, 1. Gitu. Jadi binernya ini. Ya. Dan jangan salah bacanya. Ya, ntar bacanya dari sini lagi gitu ya. Atau dari sini bacanya. Nah, ini tinggal kita lihat nih, ini dari kiri ke kanan. Gitu. Ya, jangan salah. Ini dari atas ke bawah, berarti ini dari kiri ke kanan. Gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan sini arahnya. Kalau dari bawah ke atas kalian lihat caranya, ya berarti dari kanan ke kiri penulisannya ya. Jangan sampai salah, terus kalau salah terbalik deh. Itu hasilnya pasti salah, acok juga. Baik. Udah ya. Di sini udah ya. Sini udah paham ya. Itu Ada pertanyaan? dibagi 2 kan ya Pak. Jadi 75 bagi 2 itu ada sisa bagi 1 gitu. Kok bagi 2 sih? Di 75 bagi 2 gitu. Dikurang 64. Enggak, yang kan 203 dikurangi 128 kan 75 ya Pak. 75. Baru betul. itu dibagi 2 kan. Dibagi 2 karena ada sisa 1 jadi 1. Mana? 75 Pak, 75 bagi 2 bukan Pak? Bukan. Itu dia. Itu sisa 1 kenapa? Bu ini, dari mana, satu Pak? ini. Satunya dari mana Pak? Ini bukan sisa, ini nih. 203 dikurang 128 berapa? Dikurang 75 Pak. 75. Hasilnya ini kan? Iya Pak. Nah, ini 1. Kenapa dibilang 1? Karena ini bisa dikurangin 128. Karena dia bisa dikurangin, bukan hasil baginya, bukan, nggak ada hubungan hasil bagi nih. Gitu, jangan salah. Jadi ini gini pertanyaannya, 203 bisa dikurang 128. Bisa Pak. Oke, berarti dia 1 gitu ya. 1 nih. Karena dia bisa dikurangi 128. Terus sisanya berapa? Sisa pengurangannya 75 kan? Ya. Iya Pak. Oke, 75 udah nih sisa nih. Kalau nggak bisa dibagi itu 0. Kalau nggak bisa dikurang, bukan dibagi, nggak Nggak bisa dikurang.
Dia nggak bisa 0. dikurangi itu 0 ya Pak? 0, betul. 0. Gitu. Kayak ini nih contohnya nih. 11, Pak. Sisanya 11. Tadi kan udah ya. Sisanya nih ya. Kita jangan lihat yang ininya. Ntar bagi lagi. 11. 11 dikurang 32 bisa gak? Nggak bisa, Pak. Nah, berarti 0. Gitu. Ya. Paham? Jadi Ya, nggak Pak, main paham. nggak main bagi ya. Mungkin konsepnya kalau kalian waktu dulu dibagi-bagi gitu ya. Bagi dua gitu ya. Diajarin gitu gak? Hah? Kelihatannya gitu sih Pak, bagi dua, Nah, bagi ini dua cara gitu Pak. cepetnya nih. Lebih enak. Gitu ya. Yang penting kalian ingat aja yang ini nih. Mana tadi? Nih, ini aja nih. Nih. Kalian ingat ini aja nih. Gitu. Ya, ini lebih simpel saya bilang. Caranya lebih simpel daripada kalian bagi dua. Lebih baik ini. Kita ingat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Udah stop di situ aja. Nah, untuk di sininya dari desimal ke binernya kita kurangin tadi. Ini kan sama nih. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 kan gitu ya, sama ya nih sebenarnya. Gitu. Nanti tinggal kalau dia bisa dikurang, bukan dibagi ya, dikurang. Oh, bisa Pak dikurang. Berarti dia binernya 1 gitu, aktif gitu. Kalau dia nggak bisa dikurang, berarti dia 0. Terus dia. Terus itu bisa 0 terus kalau bisa dikurang. Sampai dia ketemu yang bisa dikurang, berarti dia 1 lagi. Dan sisanya gitu. Sampai dia kalau 1 dikurang 1 bisa, berarti 1. Sisanya berapa? 0, udah selesai. Ya, itu ya. Oke, nanti kita ada latihan kok, tenang aja. Nah, ini ada kategori pengalamatan IP address. Ada 3 macam. Ada yang kelas full, addressing. Ini dibilangnya konvensional. Itu di sini pengalamatan berdasarkan kelas ya, nanti belajar kelas. Jadi tidak perlu adanya subnetting. Nah, ini ada lagi istilahnya subnetting. Nah, pertama kalian harus pahami dulu nih kelasnya. Namanya kelas full. Gitu ya. Terus juga ada subnetted class full addressing. Nah, ini pengalamatan dengan subnetting. Apa lagi subnetting? Berarti subnetting gitu ya. Terus ada juga classless addressing, CIDR, classless interdomain routing. Nah, ini ibaratnya subnet yang di subnet, coba. Jadi pertama ada kelas full, kelas yang besarnya gitu ya. Ada kelas C misalnya kelas besarnya. Nah, nanti ada kelas subnet, berarti satu kelas besar itu dipecah deh, ibaratnya kalian nih. Kalian misalnya ini kan angkatan 20 ya. Kalian angkatan 20 gitu ya, ini angkatan 20. Nah, angkatan 20 itu kan itu ibaratnya kelas full nih, satu angkatan 20. Kita nggak ngelihat ABC-nya. Nah, ketika kalian masuk ke kelas A, kelas B, kelas C, nah itu udah subnet tuh. Kan dipotong ya, dari kelas yang besar itu dipotong-potong tuh. Jadi 3 kelas, nah itu subnet. Ya, itu subnet ibarat analoginya. Subnetted. Nah, nanti kalau CIDR, kalian dari satu kelas, itu kelas A, itu dipotong lagi. Gitu, dipotong lagi 5 kelompok. Nah, itu udah tuh CIDR namanya. Gitu ya. Jadi udah kelas besar dipotong jadi subnet, dipotong lagi jadi CIDR gitu. Tuh konsepnya itu aja. Nah, ini. Nah, di setiap alamat IP address itu ada 2 bagian. Ya tadi 192, 168, 10.1. Itu ada bagiannya tuh sebenarnya tuh dari IP address itu. Apa aja bagiannya? Ada yang namanya network, ada yang namanya host. Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini mulai ada kelasnya ya. Dari kelas IP tadi itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas D, kelas E. Kelas D itu digunakan untuk multicasting. Kalau kelas E digunakan IETF untuk research bilangnya ya, tapi sekarang sudah dikembangkan IP versi 6 gitu. Jadi kita fokusnya ke sini sih sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari ya. Yang bisa kita gunakan ini A, B dan C. Nah, ini di sini. Sini porsinya tadi ada host, ada network. Di kelas A gitu ya. Ketika kita bicara kelas A, networknya ini dia di satu ini ya. Tadi kan 32 bit. 32 bit kan dibagi 4 oktet ya. Tadi kan 4 tuh, 4 bagian. Nah, setiap bagian kan ada 8 bit gitu ya. Jadi setiap
IP address itu ada 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelas A, bagian yang pertama itu network atau jaringan, alamat jaringannya. Terus 3 bagiannya ini, 24 bit ini alamat host atau komputernya ibaratnya gitu. Jadi komputer kita dikasih IP itu adalah alamat hostnya, bukan alamat network. Ya. Kalau di kelas B, dia dibagi 2, sama. Networknya 2 oktet, hostnya 2 oktet. Ya, ibaratnya hostnya ini 16 bit. Nah, kelas C tadi ya, kita kelas C. Nih, kalau tadi kita bilang 192 ini kelas C ya. Nih, address-nya kan 192 nih. Oh, kelas C berarti dia. Nah, kelas C, dia networknya ada 3. Untuk yang host untuk oktet keempat itu adalah host, dia hanya 8 bit. Nah, ini harus kalian paham ini ya. Nanti akan ada pertanyaan nih, networknya kelas A mana? Hostnya mana? Kelas B, networknya mana? Hostnya mana gitu ya. Kelas C, networknya mana? Hostnya mana? Gitu. Oke. Nah, di setiap network tadi ada network, ada host gitu ya. Nah, ada network kita bisa lihat di sini. Kalau kelas A awalnya gitu ya. Awalnya bit itu 0 gitu. Makanya dia IP first octet address range-nya itu 0 sampai 127 gitu. Ini kalau kalian rubah 127 ini pasti binernya awalan sebelah kiri gitu ya. Bit yang paling kirinya itu 0. Nah, ini maksudnya gitu. Bit paling kiri itu 0. Nah, dia number bit yang untuk network 8. Nah, dia akan menghasilkan 126 network atau jaringan. Atau ibaratnya kalau kalian punya rumah tuh ada gangnya lah, 126 gang. Nah, terus ada number of host per network gitu ya. Jadi setiap gang itu ada rumahnya nih. Nah, rumah-rumah dalam gang ini ada 16.777.216 itu ibaratnya. Nah, itu kalau di kelas A. Networknya dikit, gangnya dikit. Tapi jumlah orang yang ada dalam gang itu banyak, atau jumlah komputer yang dalam gang, satu gang itu banyak. Nah, ada juga kelas B. Nah, kelas B ditandainya dengan bitnya gitu, dilihat ya. Ini pasti 1, 0. Nanti dimulai dengan, bisa kalian apalin ini atau ini ya. Oh, kelas A itu dari 0 sampai 127 berarti kelas A. Kelas B 128 sampai 191 itu kelas B. Gitu ya. Dia number bit networknya, dia ada 16. Dan number of networknya, jumlah gangnya itu ada 16.384. Makin banyak ya, gangnya makin banyak. Tapi jumlah hostnya makin sedikit. Tadi kan sampai 16 juta. Ini cuma 65.536. Gitu ya. Jadi gangnya banyak, jumlah rumah atau komputer yang ada di network tersebut sedikit jadinya. Itu kelas B. Ada juga kelas C. Nah, kelas C di awalnya dia pasti 110. Nah, atau bisa juga lihat dari sini. Kita awalnya di sini 192 sampai 223. Tadi kan dari awal kan kita dapat IP-nya 192, 168 gitu ya. Nah, kita lihat yang awalnya aja 192. Nggak ngeliat yang belakang-belakangnya gitu ya. Kalau 192 berarti kelas C. Dia bit networknya 24. Nah, jumlah of networknya ini ada 2.097.152. Nah, berarti gangnya ini ada segini nih. Tetapi jumlah rumahnya atau jaringan si komputernya yang terkoneksi ada 254 per gang atau per network. Lebih sedikit ya, tapi networknya banyak. Gitu. Oke. Nah, dari sini penting nih ya, kita belajar kelas A, kelas B, kelas C. Ketika kalian jadi administrator jaringan gitu ya, suruh nge-set IP nih. Misalnya saya punya komputer nih, punya komputer 150 gitu ya. Total ya, misalnya saya punya di organisasi 150 komputer. Kelas mana yang harus dipakai? Gitu kan. Jadi yang pas kelas C. Gitu ya. Di sini dilihat. Tapi ketika saya punya ada 3.000 yang mau terkoneksi ke jaringan. Kelas apa yang mau dipakai? Kelas B. Gitu kan. Nggak bisa di kelas C. Kalau kita kasih kelas C yang bisa koneksi komputernya, nanti akan cuma 254. Selebihnya nggak bisa koneksi ke jaringan.
gitu ya. Kan kita nggak mau kayak gitu. Nah, mau pakai kelas B kalau makin banyak komputer yang terkoneksi. Nah, kalau kelas A nih biasanya yang punya internet jarang kita ngeset kelas A. Ada 16 juta gitu ya, 16 juta komputer yang terkoneksi. Itu biasanya udah negara, suatu negara gitu. Jadi kalau kita di organisasi itu biasanya di kelas C atau di kelas B mainnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, itu kalau kelas D itu berapa orang ya, Pak? Nah, ini nggak ada kan? Nih, nggak ada nih. Nah, gitu. Nah, kalau kelas D ini tadi dia untuk multicast gitu. Jadi dia nggak ada untuk si networknya sama si hostnya gitu. Dan dia bisa dihitung, kan dihitung nih sebenarnya dia ada, nah dulu kalau nggak salah nggak ada deh untuk ininya. Makanya di kelas D ini nggak non kan, nggak ada nih networknya sama hostnya. Dia cuma ditandain dari si ini aja nih, si IP-nya. IP-nya dari 224 sampai 239. Dihitung dulu. Itu biasanya nggak digunakan gitu ya. Jadi nggak rekomendasi kalau kalian menggunakan kelas D yang 224 gitu. Ya, yang fokusnya ke sini ABC sampai ini ya. Ini IP-nya. Nah, selain IP address ada netmax. Gitu kan. Jadi kan biasanya ketika kita isi IP kan isi IP address. Terus ada di bawahnya itu pasti netmax. Nah, itu netmax itu kalau di komputer kalau nggak salah dia langsung dia otomatis gitu ya, cek gitu ya. Dan dia ngikutin dari si IP-nya, si kelasnya. Nah, kalau di kelas A dia subnet max-nya ini 255.0.0.0. Jadi yang di 255 ini adalah si jaringannya, networknya, gitu ya. Nah, 00 ini hostnya. Ini kelas B juga di 255, 255, 00. Gitu. 00 ini maksudnya si host, ini jaringan, network. Ini juga C, ini network, ini 0 ini host. Gitu. Ini bilangnya alamat netmax default, gitu ya. Defaultnya nih, default yang diberikan sama kelas A, kelas B, kelas C. Ini ada 3 tipe komunikasi. Gitu ya. Tadi kita udah ada IP address. Ini IP address tuh ada network sama host, ya. Jadi ada kelasnya A, B, C, dan ada D sama E ya sebenarnya. Yang digunakan tuh A, B, C. Terus ada netmax, gitu ya. Netmax setiap kelasnya beda-beda. Jangan sampai salah settingan netmaxnya. Nah, ini juga ada komunikasi, 3 tipe komunikasi. Ada yang unicast, ada broadcast, sama multicast. Apa sih dia? Unicast nih. Jadi unicast itu komunikasi satu ke satu. Gitu ya. Ketika kita komunikasi nih, misalnya contohnya ada 192.168.1.20 ke 192.168.1.10 ya. Jadi dia langsung nih. Gitu. Nah, untuk pemberian IP address mungkin ada yang tanya gitu ya. Pak, kita kalau isi IP address berapa, Pak? Ya, sebenarnya sih suka-suka aja isinya berapa aja nih kayak gini nih. Gitu ya. 92.168.1.20, 30, 40, 50 gitu ya. Ini 10, 20, 30, 40 gitu ya. Atau misalnya 1. Ini misalnya 1 nih. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Suka-suka aja. Selama masih mengikuti aturan yang ini. Nih. 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 Gitu. Nih. Si networknya ini. Berarti kan tadi yang dirubah yang belakangnya ya. Sini nih. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Silakan. Sampai 254.
gitu ya. Jadi suka-suka aja. Tapi biasanya kita ada aturannya misalnya dari yang bawah nih, misalnya 1.1 biasanya untuk si routernya atau server, gitu. Nanti selanjutnya untuk klien-kliennya. Jarang ada orang yang set, oh si servernya ada di tengah-tengah gitu, misalnya 1.150 gitu, jauh banget. Kliennya 1.1, 2, 3 gitu kan, jarang kayak gitu ya. Terus urutan. Nah ini tipe komunikasinya, ada unicast. Jadi pengirimnya tadi 1.20 ke 1.10. Ini kelas C. Ya. Networknya mana? Networknya ini. Nih, 192.168.1. Terus hostnya apa? Hostnya nomornya berapa? 20. Gitu ya. Ini hostnya berapa? Hostnya 10. Gitu. Kalau ditanya, ada pertanyaan. Berarti hostnya berapa nih? Dia nomor 10. Ini nomor 20. Alamat jaringannya itu 192.168.1. Nih, ini semua dalam satu jaringan yang sama nih. Ya, satu gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau di sini saya tulis 192.168.2 gitu, boleh nggak? 2.10 boleh nggak? Ada yang jawab? Sini, misalnya 2.10. Sini 1.20. Kira-kira dia bisa koneksi nggak? Bisa ini nggak? Transfer data nggak? Enggak, Pak. Karena kan enggak satu jaringan. Nggak apa? Enggak satu jaringan. Nggak satu jaringan. Kalau tidak satu jaringan, dia tidak bisa komunikasi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi harus satu jaringan, satu network bilangnya, satu gang lah ibaratnya kalian. Itu bisa komunikasi. Nah, kalau kita mau komunikasi yang beda jaringan, bagaimana? 2 switch, Pak. Nah, 2 switch. Switch satu ini nggak bisa. Switch satu di tengah ini nggak bisa. Bisa kayaknya deh, Pak. Bikin satu lagi, Pak, jaringan. Bikin satu lagi. Nggak seperti ini nih. Misalnya saya gini ya. Saya punya topologi seperti ini. Ini ada 1.20, 1.30. Nah, sini ada 1.40. Ternyata di sini ada 2.10. Gimana saya bisa komunikasi ini? Bisa nggak kalau gini? Gimana? Bisa nggak? Ada yang tahu? Gimana? Gimana? Erlangga. Kira-kira bisa nggak dia? Kalau saya punya topologi seperti ini nih, challenge nih misalnya kalian nih. Tadi misalnya kalau saya punya satu jaringan yang sama, ini sama ya jaringannya sama satu. Oh bisa Pak, ini bisalah unicast kita satu-satu langsung. Ngeping langsung bisa. Ya benar bisa. Tapi ketika sini saya ganti jadi 2.10. Bisa nggak kayak gini? Saya punya topologi yang seperti ini. Mana yang udah tahu? Siapa ya? Luku mungkin? Luku tahu? Bisa bersuara, Luku? Di Iya Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Oke, baru saya bilang nggak ada hadir. Gimana lu kok? Maaf Pak, pertanyaannya bisa diulang Pak. Kondisi saya kurang bagus Pak. Oke, kondisi kurang bagus. Pertanyaannya, ketika saya rubah yang ini ya, yang PC1 ini jadi 192.168.2.10, itu kan tadi katanya nggak bisa. Terus gimana caranya biar bisa 2.10 ini PC1 koneksi ke PC2 1.20? Gimana caranya? Tahu nggak lu kok? Tadi yang di PC1 2.10 IP-nya dirubah. Gitu. 1 titik berapa Pak? 2.10. Jadi 2.10 ininya 2. Itu 2.10. Terus yang Terus PC2 1.20 tetap ya, nggak berubah.
Nah, tadi kan ada temennya bilang nggak bisa Pak, nggak bisa komunikasi karena beda beda jaringan, Networknya. networknya. Gimana caranya biar dia bisa komunikasi antar beda network? Harus disamain Pak. Yang satu jadi 2. Atau yang 2 jadi 1. Oh gitu, gitu. Oke. Begitu Ada Pak. cara lain nggak? Itu aja udah yang kamu tahu. Iya itu aja sih Pak. Karena networknya harus sama gitu Pak. Oke, network sama. Oke, terima kasih Loko. Baik Pak. Ada yang lain? Boleh coba Pak? Ya, silakan. Jadiin network satu lagi Pak. Jadi beda router gitu Pak. Enggak, kan kita Jadiin punya beda. cuma ini. Oh, kalau Cuma cuma ini ini. doang punyanya nih. Ya Pak. Gimana? Yang penting IP gateway-nya sesuai guys sih Pak. Nah, tuh Andika nih, ada yang tahu gateway nih. Apa IP gateway itu? Apa? Andika tadi gateway-gatewayan tuh. Udah main gateway dia kan. Seperti tadi subnet max, ada gateway, ada default gateway nanti. Yang buat itu gateway buat nyambungin ke LAN, local host gitu. Local area networknya. Local area networknya. Tapi perlu gak gateway? Gateway perlu untuk apa? Gateway. Gerbangnya. Menghubungkan jaringan Pak. Nah, menghubungkan jaringan. Nih, ini saya jawab nih. Ini clue-nya kayak gini, kalau kalian dapat soal atau kasus kayak gini, bisa kita ngubungin dua jaringan yang berbeda. Misalnya yang ini ya, yang PC1 jadi 2.10, sini 1.20. Dia kan mintanya ini terhubung. Tapi juga nggak harus ini jadi satu, ini satu semua, dua semua gitu ya. Nggak seperti itu. Nah, ini kita lihat nih ada router ya, sini router nih. Fungsi router ini mungkin udah pernah ya, udah dibahas mungkin sama Bu Tere ya. Fungsi router itu untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Gitu. Makanya di sini ada router. Nah, router ini dia biasanya ada dua NIC, gitu ya, dua network. Dia megang dua network. Nah, nanti tadi ada gateway, benar. Jadi nanti gateway di satu dia akan arahkan ke router. Nah, untuk yang dua, network dua misalnya sini ya, dia akan gateway kedua, yang ke router juga. Nah, nanti jembatannya si gateway itu ada di router. Gitu. Nanti kita akan bisa komunikasi antar beda jaringan dengan adanya router. Gitu ya. Jadi dengan teknologi dengan topologi seperti ini, kita bisa bikin dua jaringan yang berbeda saling komunikasi. Gitu. Satu switch aja. Gitu. Ya, kalau nggak pakai router nggak bisa. Gitu. Atau switch-nya kita tambah Pak. Switch untuk network yang satu, switch untuk network yang dua gitu ya. Itu switch-nya dikoneksiin nggak bisa. Tetap nggak bisa. Harus pakai router ini. Itu tetap harus pakai router satu. Ya. Oke. Tuh. Itu udah kemana-mana nih saya ceritanya. Dari sini ya, dari Unicase. Oke, kita lanjut. Ada juga broadcast. Nah, broadcast ini mengirim ke semua host dalam sebuah network atau jaringan. Gitu ya. Jadi kalau kita di dalam suatu network itu ada namanya IP broadcast biasanya. Nah, untuk di broadcast, misalnya ini ya, kita di kelas C, gitu ya. Ini network 192.168.1. Nah, networknya ya. Si hostnya ini 20. Nah, broadcastnya berapa? Nah, ini dia. Destinasinya biasanya dia 255 gitu ya. Jadi biasanya broadcast ini enggak 255 semua gitu, tapi dia 192.168.1.255. Itu broadcast address-nya dia. Itu broadcast address untuk si network ini. Gitu ya. Kalau misalnya 2 gitu ya. Di sini 192.168.2 berarti 2.255 itu broadcast ya. Nah, itu alamat yang 255 di belakang itu sini. Ini nggak boleh kita assign ke sini nih. Ke PC-PC ini nggak boleh. Dan juga alamat si network, kan ada alamat network. Alamat network itu titik 0, depannya 0 ini. Jadi alamat 0 itu nggak boleh. Itu alamatnya networknya, ibaratnya alamat jaringan. Masih kita pakai nomor jaringan gitu ya, rumahnya. Kan enggak. Broadcast juga nggak boleh. Jadi kita tuh harus di rentang dia antara 1 sampai 254.
yang boleh di-assign di sini. Gitu. Terserah mau pakai berapapun meskipun PC kita cuma 4. Gitu. Nah, kalau udah broadcast berarti semua ini harus terima datanya. Gitu. Berapapun. Gitu, berapapun nomornya yang ada di jaringannya akan terima data. Karena dia 255. Ya. Ini broadcast. Nah, ini ada direct broadcast. Nah, ini misalnya ada source-nya 10.1.12.2. Nah, destinasinya 172 nih tadi ya. Kasusnya tadi kan kalau beda network nih. Ini ada 10 nih 172. Gitu. Titik 16.1.255. Gitu. Jadi ketika dia destinasinya ke broadcast, ini broadcast ke sampingnya ini. Gitu. Tadi dari yang satu ini kita kembangin jadi seperti ini. Dia udah 2 network. Jadi beda switch ya, atau bisa dalam satu switch yang sama satu router. Ada juga multicast. Nah, untuk multicast ini mengirim paket dari satu host ke sekelompok host. Gitu ya. Jadi sekelompok. Kalau tadi kan satu ke satu, satu ke banyak, semua ke semua gitu ya. Nah, ini satu host ke sekelompok host atau ke anggota si multicast group ini. Gitu. Oke. Nah, ini gambarnya. Misalnya dari 172.16.50.2 dia mau kirim ke multicast. Berarti kelompoknya aja nih misalnya yang multicast ini. 50.2, 50.2 gitu ya. Sama seperti ini. Oh ini nih. Dua-dua ya sebenarnya. Ini si multicast-nya. Yang ini nggak dipakai gitu ya. Oke. Bapak, mohon Ya. maaf Pak, ini Ya. waktunya sampai 10.50 kan ya Pak? Nggak tahu saya sampai jam berapa sih nih sebenarnya? 10.50 Pak. Sebentar sekali waktunya. Iya Pak. Emang Pak, bentar Oh, Pak. bener gitu, bener-bener. Pak ini ya. Nanti tinggal bisa kalian baca ya ininya materinya. Modulnya. Nah, Iya. modulnya gitu. Oke, untuk absensinya saya nggak punya ininya ini nama-namanya. Jadi silakan kalian tulis nama dan NIM di kolom chat. Silakan ditulis. Untuk absensi ya. Ini kan udah saya. Silakan ditulis. Nanti saya kasihkan ke Bu Tere. Ya. Itu sebentar juga ya. Dari jam 10 sampai jam 11. 11 ada kuliah juga. Mungkin recordnya kirim di list Pak. Ya, nanti saya kirim ke Bu Tere, nanti Bu Tere yang ini ya. Apa? Ini. Tapi kan kurang nih, nanti tinggal kalian baca ya. Karena di akhir ini ada latihan nih nanti. Ini baca ya. Nah, tugas nih. Tugas kalian nih. Ya, jadi biner, konversi. Mungkin bisa kalian print screen ya. Nih, tugasnya. Sudah? Satu ya. Terus ada desimal to binary, konversi. Oke. Nah, terus tentukan kelasnya. Nih, termasuk kelas A, B, C, atau D. Itu kalian lihat batasan dilihat dari depan ini. Nih. Masuk mana dia nih? Ya. Terus tentukan network dan host. Nah, ini lihat nih. Kalau menentukan network sama host, kalian harus tahu dulu dia kelas berapa, kelas apa, kelas A, B, C. Tadi kalau A, dia networknya depan, satu, yang lebihnya host, gitu kan. Kalau di sini dia suruh nentuin networknya, ini untuk network, nentuin networknya doang. Nah, kalau di sini nentuin hostnya aja, gitu ya. Jadi circle, dilingkarin mana yang masuk host. Gitu. Dah, untuk hari ini itu saja. Oke, udah semua? Absensi? Di kolom chat? Sudah ya? Baik, kalau sudah, saya akhiri ya untuk pertemuan MITI hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.